semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 916, terbongkar. Luo Feng tegang di dalam. Ia membiarkan Dalasha menggosok kepangnya saat Yau berkata di samping, "Aku juga merasa Beifa membosankan hari ini. Apa kau sedang dalam masalah?" Dalasha terus menggosok kepangnya. "Aku hanya tidak dalam suasana hati yang baik, aku tidak ingin membicarakannya," kata Luo Feng. Dalasha menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Sepertinya Beifa sedang dalam masalah. Pikirkan baik-baik. Apapun yang tidak bisa kau selesaikan, kau bisa berbicara denganku. Aku akan memberitahumu." Luo Feng mengangguk. Ia bisa merasakan ikatan kuat yang dibagikan di antara kelompok itu. Ini adalah ikatan yang sangat kuat. Informasi itu benar. Para doku sangat ganas terhadap penyusup. Tetapi di antara mereka sendiri, mereka sangat penuh kasih sayang. Siapapun yang membunuh doku akan dikejar oleh semua yang lain, pikir Luo Feng. "Kalian berdua bisa bermain di sini." Dalasha tersenyum. "Jika kalian punya urusan, datanglah ke kuil untuk mencariku." "Baik, Guru," kata Yau. "Dimengerti, Guru," kata Luo Feng. Dalasha tersenyum dan berbalik untuk pergi. Baru saat itulah Luo Feng menghela napas lega. Rekaman ketika ia membunuh monyet cangkang iblis sebelumnya sangat menakutkan. Dalasha dingin dan haus darah. Namun sekarang ia hampir seperti seorang ibu. Luo Feng tidak tahu bahwa ketika alam semesta berevolusi, ia menghasilkan bentuk kehidupan khusus doku pada waktu yang berbeda dan tidak secara bersamaan. Beberapa diproduksi lebih awal atau lebih lambat dari yang lain, dan sudah lebih dari 300 juta tahun sejak yang terakhir dilahirkan. Dalasha adalah salah satu dari 9 yang pertama diproduksi, triliunan tahun sebelum Beifa dan Wuya. Dari segi kekuatan, ia juga berada di antara 10 besar. Dan itu adalah tanggung jawabnya untuk membimbing doku yang lebih lemah. Oleh karena itu, Beifa dan Wuya semua memanggil dia guru. Luo Feng melihat patung-patung es di depannya, di mana monyet itu berada di salah satunya, dan ada juga prajurit ras Lei Quan. Bahkan ada prajurit manusia. Mereka semua membeku, dan jiwa mereka sudah lama membeku sampai mati. Monyet yang menarik. Wuya dengan hati-hati memeriksa monyet itu sebentar. "Ini pertama kali aku melihatnya di dunia nyata. Aku hanya melihatnya di dunia virtual sebelumnya." "Dunia virtual?" pikir Luo Feng. Keterampilan virtual dianggap sebagai teknologi yang sangat normal di alam semesta. Sebuah area kecil dapat disebut dunia virtual. Sama seperti bumi dulu, dengan komputer kuantum yang mereka peroleh dari sisa-sisa kapal kuno. Mereka membangun dunia kuil dewa perang. Ini adalah teknologi umum. Bagian sulitnya adalah memperluas area. Suatu dunia yang memiliki seluruh galaksi, yang memiliki medan bintang, atau seluruh wilayah umat manusia, atau seluruh alam semesta virtual. Semakin besar area, semakin sulit. Para doku telah menciptakan dunia virtual yang mencakup area bintang neraka es. Ini memang mudah. Memperoleh banyak komputer kuantum dari generasi penyusup seharusnya membuatnya mudah. Luo Feng mengerti. "Beifa, ayo kita pergi ke kuil untuk melihat. Teknik yang guru ciptakan sangat kompleks." "Aku tidak ikut," kata Luo Feng. "Aku ingin berjalan sendirian." "Ah?" Wuya mengangguk. "Benar, teknik yang ia ciptakan cocok untuk kita, bukan kalian semua." Luo Feng tercengang sejenak sebelum ia menyadari ia mengacu pada doku hijau dan ungu. "Kalau begitu aku pergi." Wuya melompat dengan gembira dan lenyap. "Keberuntunganku memang bagus. Aku ingin menemukan cara untuk bergerak sendirian. Aku tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan itu dengan begitu mudah. Aku akan pergi ke tempat di mana papan logam hitam itu disimpan." Ia mulai berterbangan gila di sekitar istana. Dalam kedalaman kuil, Dalasha duduk bersila di lantai es, energi dewanya yang tanpa bentuk meresap ke seluruh istana. Ia tersenyum. Wuya sudah pergi ke kuil teknik, Beifa sudah pergi ke kuil 10.000 item. Wuya memang begitu. Ia tahu bahwa Beifa tidak dalam suasana hati yang baik, oleh karena itu ia tidak menemaninya, malah ia pergi ke kuil teknik. Beifa tidak terlatih dalam cara kita. Tidak masalah, ada segala macam item di sana dari ras lain.
Itu akan membantunya ceria. Setelah itu ia menutup matanya dan terhubung ke dunia virtual, mengobrol dengan Doku lain di dalamnya. Bagi bentuk kehidupan khusus Doku, selama periode waktu yang lama memang ada banyak penjelajah berani yang telah datang sebelumnya. Meskipun 99% dari mereka telah tertangkap, masih akan ada yang beruntung. Ini membuatnya sehingga akan selalu ada orang lain yang akan datang dan mencoba keberuntungan mereka. Setelah mereka terbunuh, banyak harta karun dan item yang mereka bawa sebagian besar tidak berguna bagi Doku. Biasanya mereka semua hanya digunakan sebagai dekorasi dan mainan. Dalasya telah menempatkan semua mainan ini di dalam sebuah kuil dan menamainya kuil 10.000 item. Papan logam hitam itu juga terletak di sini. Di dalam kuil, Lo Feng berbalik dengan santai dan tiba di sana. Karena seluruh istana telah dipindai secara rinci oleh monyet itu sebelumnya, ia sudah memiliki ide yang jelas tentang konstruksi tempat itu. Saat ini hanya keberuntungan. Ia melangkah di atas tanah dingin, tatapannya terpaku pada sekelompok item di depannya. Itu dipenuhi dengan segalanya. Senjata, zira, bahan khusus, dan lain-lain semuanya ditempatkan secara acak dan tidak terlalu berharga, setidaknya bagi Lo Feng. Papan logam hitam. Lo Feng melambaikan tangannya dan memindahkan item ke samping, melihat papan logam hitam yang terburu di bawah. Papan logam ketiga. Ia tahu saat ia menyentuhnya bahwa ini adalah apa yang ia cari. Sekarang tinggal keberuntungan. Aku harus pergi saat aku mengambilnya, pikirnya. Itu akan memakan waktu dari istana untuk keluar dari bintang neraka es. Dalam waktu ini, jika Dalasya menemukan sesuatu yang tidak beres, maka aku akan dalam masalah. Namun ia seharusnya tidak terlalu waspada terhadap rasnya sendiri. Aku punya kesempatan. Dan dari kelihatannya, melihat bagaimana papan diletakkan di sini secara santai, itu jelas tidak dihargai. Ia menyimpan papan itu di cincin dunianya dan keluar. So, ia terbang di dalam istana, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Saat ia menuju keluar dari pintu masuk istana, sebuah suara bergema di telinganya. "Beifa, kau balik. Tidak akan menunggu Wuya." "Tidak, aku ingin kembali." Meskipun ia gemetar di dalam, ia masih berhasil mengatakan, "Aku akan datang mengunjungi guru lagi segera." Pergilah," kata Dalasya dengan penuh kasih sayang. Lo Feng tidak peduli tentang hal lain, dengan cepat terbang keluar dan menuju keluar dari bintang neraka es. Meskipun ia bisa berteleport, itu bukan sesuatu yang berani ia lakukan. Karena saat ia berteleport, ia akan ketahuan. Ini adalah sesuatu yang telah dinyatakan oleh informasi dari perusahaan alam semesta virtual. Meskipun ia terburu-buru, ia harus terus Virtual bintang neraka es. Di dalam sebuah plaza yang luas, Dalasya sedang duduk dengan 3 Doku lain, minum anggur dan menggelengkan kepalanya. "Anak ini, Beifa, aku ingin tahu apa yang salah ketika ia datang kepadaku sebelumnya. Ia tampak bermasalah dan aku merasa ada beberapa perubahan." Mungkin pengakuannya ditolak. Doku lain tertawa. Dengan 1000 Doku, meskipun mereka tidak dapat bereproduksi, Doku hijau selalu mengejar yang ungu, hidup bersama. Yang hijau lebih banyak jumlahnya, dan yang ungu lebih sedikit. Juga, Doku ungu lebih suka hidup dalam kesendirian. Oleh karena itu, wajar untuk menghadapi penolakan. "Dalasya, kau bilang Beifa mengunjungimu dan bermasalah. Aku baru saja melihatnya dengan Boya, dan mereka tertawa bahagia, bermain beberapa permainan pertempuran." Tertawa? Ekspresi Dalasya berubah. Para Doku itu murni. Mereka tidak akan berbohong satu sama lain. Bagaimana ia bisa bermasalah sebelumnya dan kemudian pergi bermain permainan pertempuran, tertawa bahagia pada saat yang sama? Dalasya yang duduk bersila di dalam kuil tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah. Sebuah energi dewa tanpa bentuk dengan cepat menyebar keluar, menyapu melebati Luo Feng Mosha yang baru saja terbang keluar dari jalan setapak neraka es. Energi rohnya dengan mudah memindai seluruh tubuhnya, menemukan bahwa Beifa palsu itu memiliki kristal kehidupan di dalamnya. "Itu bukan Beifa, penyusup!" Matanya seketika dipenuhi dengan niat membunuh. Syuah! Dalasya seketika berteleportasi dan lenyap dari kuil, muncul di depan Luo Feng. Teleportasi ini dilarang di dalam bintang neraka es. Meskipun ada Doku kuat yang bisa melakukannya, seperti Dalasya, mereka biasanya tidak menggunakannya, mengandalkan perjalanan alam semesta untuk mengunjungi teman-temannya. Karena metode tercepat yang digunakan oleh penyusup adalah berteleportasi. Selama para Doku tidak menggunakannya, saat mereka menemukan riak ruang teleportasi,
itu pasti akan menjadi penyusup. Selain itu, ketika mengejar penyusup, semua bisa menggunakannya. Secara keseluruhan, menemukan riak ruang teleportasi berarti penyusup, atau situasi besar. Penyusup! Ada penyusup! Di dalam banyak bintang neraka es di sekitar 10 doku kuat merasakan riak ruang. Dan di dalam 2 bintang neraka es terbesar, yang satu dengan diameter 13.000 km dan yang lain dengan 96.000 km, para kesatria yang menakutkan tinggal di dalamnya. Para kesatria bentuk kehidupan khusus, mereka menakutkan sejak lahir. Penyusup! Ada penyusup! Kedua kesatria itu seketika merasakannya juga. Selama aku terbang keluar dari bintang neraka es ini dan berpercepat ke kecepatan cahaya, aku akan bisa melarikan diri. Luo Feng bergegas keluar dari jalan setapak dan terus bergerak. Saat ia mendekati permukaan luar, sebuah gaya udara yang kuat mirip dengan atmosfer bumi bergegas ke depan. Ia harus terbang keluar untuk berpercepat ke kecepatan cahaya. Brum! Energi yang kuat muncul di udara di depannya. Itu adalah siluet ungu Dalasha, dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya terpaku pada Luo Feng saat ia meraung. Penyusup! Luo Feng yang sedang terbang keluar melihat siluet itu, ekspresinya berubah. Bab 917, melarikan diri. Dalasha dipenuhi dengan kemarahan. Ia tidak menyangka ada penyusup yang menyamar sebagai salah satu anggota klannya. Ia bahkan menggosok kepangnya. Ini membuatnya semakin marah. Tidak ada ampun! Brum! Ia berteleportasi ke udara di atas Luo Feng, menatap dingin ke arah Beifa palsu itu. Tanpa berkata apa-apa, ia mengacungkan jarinya ke arahnya. Seberkas cahaya ungu seketika melesat ke Luo Feng Mosha. Luo Feng tahu ada yang tidak beres. Sial! Atu ketahuan! Rencana C! Ia segera berteleportasi. Namun kecepatan cahaya ungu itu sangat cepat. Ia menembus tubuhnya dan rasa dingin yang mengerikan menusuk tubuhnya, seolah membekukan kesadarannya. Itu tidak bisa dihindari. Kekuatan cahaya ini melawan jiwa. Namun, itu sama sekali tidak berguna melawan tubuh Mosha yang kebal terhadap serangan jiwa. Sao, ia lenyap. Apa? Ia tidak bisa mempercayainya. Ia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk membekukan jiwa musuh, namun ia masih berhasil melarikan diri. Ia menutup matanya dan merasakan sekeliling terhubung dengan riak ruang. Namun teleportasi Luo Feng terlalu jauh, melebihi areanya. Dalasha, jangan membuat kesalahan seperti itu lagi. Serahkan padaku. Guru, ia mencuri papan logam hitam. Aku tahu, serahkan padaku. Iya, Guru. Ia mengangguk, merasa tidak adil di dalam. Namun ia masih tidak berpikir bahwa pencuri itu bisa melarikan diri. Saat ia berteleportasi, kedua kesatria yang melakukan itu telah merasakannya. Bahkan jika ia membiarkan pencuri itu melarikan diri, dengan dua kesatria, salah satu dari mereka bisa dengan mudah menyusulnya. Sao! Ia muncul di ruang yang jauh sebelum lenyap lagi. Sao! Ia muncul di udara di atas sebuah benua sebelum lenyap lagi. Sao! 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 Berteleportasi dengan gila-gilaan setiap kali lebih dari 1 tahun cahaya jauhnya. Karena ia tidak peduli tentang bahaya dan hanya melarikan diri secepat yang ia bisa. Di udara di atas sebuah benua, sebuah siluet hijau kuat berdiri di angkasa. Matanya tersenyum. Berandalan ini memang cepat, namun ia hanya tahu cara berteleportasi. Dibandingkan dengan memahami seluruh hukum ruang, itu adalah level yang sama sekali berbeda. Bagaimana ia bisa melarikan diri? Ia mulai merasakan riak di sekitarnya, mudah menemukan tempat di mana ada riak teleportasi. Di sana, ia berkelebat dan mulai memburu. Setelah seseorang memahami teleportasi, entah itu penguasa sektor atau kaisar, jaraknya akan sama. Itu adalah cerminan dari pemahaman hukum ruang. Menghubungi riak ruang dan berteleportasi melalui riak ke lokasi yang jauh. Memahami teleportasi akan memungkinkan seseorang untuk biasanya merasakan hingga 1 tahun cahaya, jauhnya dalam satu arah. Namun merasakan ke segala arah itu jauh lebih berat, dan jaraknya bahkan tidak akan menjadi 1% dari bekerja dalam satu arah. Oleh karena itu, saat Luo Feng melarikan diri, Dalasha tidak punya waktu untuk menebak kemana ia berteleportasi. Namun kesatria berbeda. Setelah seseorang sepenuhnya memahami hukum ruang, teleportasi kesatria jauh lebih kuat. Mereka bisa dengan mudah berteleportasi lebih dari 1000 tahun cahaya. Bahkan merasakan ke segala arah, mereka bisa mencakup lebih dari 10 tahun cahaya di area itu. Untungnya, Luo Feng berteleportasi terus-menerus, mengubah arahnya berulang kali. Itu akan memerlukan kesatria cukup banyak usaha untuk menangkapnya. Luo Feng Mosha muncul di atas pegunungan, tangan dan kakinya mendarat. So, ia sekali lagi lenyap. Sebuah siluet hijau muncul tepat setelahnya sebelum lenyap lagi. Yang satu melarikan diri, sementara yang lain mengejar. Berandalan ini benar-benar tidak berhenti, siluet hijau itu mengejar selama 10 detik sebelum ia menjadi tidak sabar.
Saat mereka berteleportasi 10 kali per detik dan ia awalnya ingin dengan mudah menangkap penyusup ini, itu jauh lebih sulit sekarang. Ia hanya bisa berteleportasi setelah ia mendeteksi di mana Luo Feng berada. Saat ia mengkonfirmasi, ia berteleportasi, namun waktu itu saja sudah cukup bagi Luo Feng untuk melarikan diri. Aku harus menggunakan sedikit energi. Ia berdiri di ruang angkasa, dikelilingi oleh gunung-gunung hitam kecil. Ada banyak sisa-sisa kapal di antara gunung-gunung itu. Ini adalah salah satu wilayah berbahaya di wilayah bunga hitam. Tentu saja bagi para kesatria, ia tidak peduli. Ia melepaskan gerakannya. Brum! Cahaya hijau menyilaukan melesat keluar dari tubuhnya. Ia seketika menjadi bintang, menembakkan cahaya ke segala arah. Ia memancarkan energi yang begitu kuat untuk mengganggu riak ruang di sekitarnya. Dengan kekuatan kesatria, ia bisa mengendalikan seluruh hukum ruang, memungkinkannya untuk dengan mudah menyegel dan mengganggu riak ruang. Hanya mempengaruhi riak saja sudah cukup mudah, tetapi itu harus di dalam area yang tetap. Ia telah membakar sebagian energi abadinya, dan kekuatannya telah melonjak ke level yang tidak bisa dipercaya. Weng, hampir seperti memetik tali, beriak seluruhnya. Kesatria itu telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengganggu riak ruang di sekitar, menyebar lebih dari 10 tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah area yang sangat besar. Dalam pertarungan normal, para kesatria tidak punya cara untuk mempengaruhi 1 tahun cahaya di area itu. Bahkan jika itu hanya mempengaruhi riak ruang, mereka masih harus membakar sebagian energi abadi untuk mempengaruhi lebih dari 10 tahun cahaya. Di tengah kabut, Luo Feng Mosha hendak berteleportasi ketika ia berbalik dan menghela nafas. Ia dengan jelas merasakan riak ruang terpengaruhi dengan garis-garis rusak di mana-mana. Meskipun mereka akan pulih dengan cepat, untuk saat ini ia tidak bisa berteleportasi. Brum! Sebuah tekanan kuat meluas menutupi ruang. Area di sekitar secara alami memiliki penguncian ruang juga. Segel yang kuat membuat Luo Feng tidak bisa bergerak, hampir seperti ikatan penuh. Salam kesatria, teriak Luo Feng Mosha. Kembalilah ke bentuk aslimu, aku tidak suka membunuh anggota klanku sendiri. Suaranya menggelegar saat siluet hijau muncul di depannya. Ia setinggi doku lainnya, tetapi tekanannya jauh lebih kuat. Tekad dan kekuatan yang ia pancarkan bahkan mengejutkan Luo Feng. Karena kau ingin membunuhku, mengapa kau memerintahkanku untuk melakukan sesuatu? Luo Feng menatap kesatria di depannya. Kesatria hijau itu menatapnya. Kamu memang punya nyalis. Sebagai anggota klan Mosha, kau tidak takut kendali jiwa. Iya, Luo Feng mengangguk. Anggota klan Mosha tidak memiliki jiwa, secara alami ia tidak bisa dikendalikan. Ini adalah perbedaan dalam bentuk kehidupan itu sendiri. Luo Feng pernah memeriksa ini sejak lama, ia jelas tentang ini. Bicaralah jenius Mosha, seorang penguasa sektor namun kau bisa berteleportasi. Bahkan di antara Mosha, kamu jelas adalah jenius absolut. Tetapi kau datang kepada kami, yang membuatku penasaran adalah, dari cara kau secara berulang-ulang berteleportasi, kamu tahu betul kamu tidak bisa melarikan diri. Namun kau masih melakukan sesuatu yang begitu tidak berguna, memaksaku untuk membakar 0,1% tubuh abadiku. Kau harus tahu bahwa melakukan itu hanya akan membuatku marah. Mengetahui tidak ada jalan keluar dan membuat seorang kesatria marah itu sama sekali tidak bijaksana. Ya, Luo Feng tersenyum. Bunuh aku, dan kau akan tahu alasannya. Tidak bilang? Kesatria itu memancarkan energi pembunuh memperlihatkan ekspresi kemarahan. Ia melambaikan tangannya dan dengan sebuah brum, tamparan tanpa bentuk menghantam tubuh Mosha. Seketika mengubahnya menjadi tidak ada. Bahkan cincin dunia dan perangkat normal semuanya hancur. Tidak ada apa-apa. Papan logam hitam itu hilang. Ekspresinya berubah. Di dalam seluruh bintang neraka es, doku lainnya semua tidak tahu pentingnya papan logam hitam itu. Namun hanya dia dan kesatria ungu lainnya yang tahu. Aku dipermainkan, ia mengamut. Ia pasti menempatkannya di tempat lain saat ia berteleportasi. Lain dari wilayah bunga hitam, ribuan tahun cahaya jauhnya dari bintang neraka es, sebuah kapal hidup melayang. Di dalamnya, Luo Feng berdiri di ruang kendali, memegang batu di tangannya tersenyum. Aku mendapatkannya. Untuk mendapatkan manual 9 jilid ini, ia telah membuat banyak perencanaan. Rencana Mosha saja memiliki 6 rencana sampingan. Cukup untuk menghadapi segala macam kesulitan. Rencana C ini telah mempertimbangkan para kesatria yang tidak bersedia membakar energi abadinya mereka. Menurut rencana ini,
Jika tubuh Mosha ditemukan, segera ambil papan itu dan berteleportasi. Setelah itu, berteleportasi berulang kali. Prosesnya harus cepat, tidak ada keraguan. Berteleportasi berulang kali, bahkan jika kesatria ingin membunuhnya, ia tidak akan tega membakar energi abadinya seketika. Hanya ketika ia menjadi tidak sabar, barulah ia akan melakukannya. Namun, sebenarnya, di dalam pegunungan dari sebelumnya, Luo Feng telah mengatur agar seorang budak berada di cincin dunia di sana, bersembunyi di dalam. Ketika Mosha berteleportasi ke sana dan mendarat di gunung, ia akan menempatkan cincin dunia seperti batu di sana dan berteleportasi pergi. Kesatria hijau akan terus mengejar, tidak tahu bahwa budak itu telah mengambil cincin itu dan telah melakukan perjalanan alam semesta. Setelah 10 detik di alam semesta gelap, mereka sudah akan mencapai tempat yang cukup jauh. Aku sudah mendapatkan item itu, saatnya untuk pergi. Aku kehilangan monyet cangkang iblis pejabat dan tubuh Mosha kali ini. Namun itu hanya akan membutuhkan sedikit energi untuk mereproduksinya. Luo Feng memegang batu itu dan tersenyum. Tiba-tiba, energi dingin menyelimuti area itu. Ekspresi Luo Feng berubah, berbalik. Seorang iblis berjubah ungu cantik berdiri di belakangnya. Luo Feng tercemang. Ia tahu siapa ini. Itu adalah kesatria duku ungu lainnya dari bintang neraka es. Bab 918, Neraka Es. Kesatria Doku Ungu. Luo Feng membenci kenyataan bahwa rencananya masih gagal. Sekarang ia dalam masalah. Ia membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Salam, Kesatria Doku Ungu. Berandalan kecil, kau memang mengesankan. Kesatria itu menatapnya dan tersenyum samar. Kau benar-benar berhasil menipu kesatria lain dan membuatnya membuang waktu. Tidak masalah, aku tetap tidak bisa melarikan diri darimu. Luo Feng menggelengkan kepalanya, setelah itu ia berbalik dengan penasaran kepadanya. Aku ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan kepadaku bagaimana Anda berhasil menemukanku bahkan setelah aku berhasil bebas dari kesatria hijau. Kesatria ungu itu menatapnya dengan penasaran. Ia tidak menyangka dalang di balik pencurian papan logam hitam yang tidak berguna akan benar-benar mengobrol dengannya dengan santai. Itu hampir seperti ia sedang berbicara dengan sesepuhnya. Apa ia sama sekali tidak khawatir? Khawatir bahwa ia akan dibunuh? Apa ia tidak khawatir bahwa ia akan dijadikan budak jiwa? Kesatria ungu. Luo Feng ditatap. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Bahwa aku akan memperbudakmu? Kesatria itu bertanya. Pada titik ini, aku tidak punya cara untuk melawan. Apa gunanya? Kata Luo Feng. Menarik. Kau berandalan kecil, kau mengirim Mosha untuk mencuri. Dan ia tidak mencuri apapun selain papan logam khusus yang tidak berguna. Meskipun istimewa, itu tetap tidak berguna. Dalasha memiliki batu neraka es. Menariknya kau tidak memilih itu. Bawahanku tidak berguna. Perspektifnya terlalu rendah. Dan ia tahu terlalu sedikit tentang harta karun alam semesta. Ketika ia melihat papan logam hitam itu, ia berpikir itu istimewa dan mengira itu adalah harta karun. Oleh karena itu ia mengambilnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tapi ia juga tahu, batu itu akan dijaga dengan baik. Ia tidak akan punya kesempatan untuk mencurinya. Ia memang pintar. Jika ia pergi mencuri batu neraka es, Dalasha akan langsung curiga ia adalah bevah palsu. Kesatria Utu mengangguk. Aku menemukan papan logam ini dulu, namun setelah mempelajarinya sebentar, aku tidak menemukan kegunaan apapun untuknya. Oleh karena itu, aku menganggapnya sebagai mainan dan memberikannya hingga akhirnya jatuh ke tangan Dalasha. Luo Feng terpengang. Mainan. Memang, manual 9 jilid di dalam papan logam itu dibatasi oleh hukum alam semesta. Hanya satu orang yang bisa menggunakannya. Bagi orang lain, itu sama sekali tidak berguna. Kedua kesatria itu mungkin tidak mengenali pentingnya dan menganggapnya sebagai mainan. Aku ingin tahu apakah kesatria bisa melepaskanku. Aku bersedia membayar untuk tindakanku. Luo Feng membungkuk. Ini bukanlah sesuatu yang ia pikirkan secara spontan, melainkan dari informasi yang ia kumpulkan dari perusahaan alam semesta virtual. Kedua kesatria itu suka mengumpulkan harta karun. Beberapa penyusup yang telah ditangkap telah menggunakan harta karun untuk menukar nyawa mereka sebelumnya. Melepaskanmu? Kesatria ungu itu menatap Luo Feng. Sepertinya benar, papan logam hitam itu hanyalah mainan. Aku akan menjualnya kepadamu, tapi biayanya tidak akan kecil. Luo Feng gembira di dalam. Ada pro dan kontra dalam kesepakatan itu, tetapi ia tidak menyangka akan cukup beruntung untuk bisa menyimpan papan logam itu. Melihat gerakanmu, latar belakangmu pasti tidak biasa. Biayanya secara alami akan ekspresinya tiba-tiba berubah.
Ia meliriknya dan berkata dengan serius, "Berandalan, kau benar-benar memaksa kesatria hijau untuk membakar sebagian tubuh abadinya dan kau telah membuatnya sangat marah. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu pergi." Ekspresi Luo Feng berubah. Ia secara alami tahu bahwa Mosha telah sepenuhnya membuat kesatria hijau marah. "Ikut aku," kesatria ungu itu tidak berkata apa lagi. Sebuah riak ruang tanpa bentuk menyebar ke seluruh. Su, su, su. Ada 3 teleportasi berturut-turut dan masing-masing lebih dari 1000 tahun cahaya. Ketika pandangan Luo Feng akhirnya mendapatkan kembali stabilitas, mereka telah mencapai planet yang sangat dingin. Ia melihat sekeliling. Planet es yang luas ini memiliki banyak bintang neraka es di langit. Ini ada di bintang neraka es, dan itu adalah yang sangat besar. Ini adalah tempat tinggal salah satu dari para kesatria, pikir Luo Feng. Di mana kapalku? Ia awalnya berada di kapal, namun sekarang kapal itu hilang. Sepertinya mereka mengambil kapal hidupku. Brum! Sebuah energi yang kuat muncul di udara dan menatap Luo Feng. Itu adalah kesatria hijau. "Haha, kau memang dipermalukan." Kesatria ungu itu tertawa. Manusia ini." Kesatria hijau itu mendarat dan menatapnya. "Kau mengirim Mosha, di mana tubuh aslinya? Ia benar-benar mengorbankan dirinya dengan begitu mudah? Itu pasti bukan tubuh utamanya." "Kesatria hijau, tubuh Mosha adalah temanku. Aku secara khusus meminta bantuannya kali ini dan aku sudah berhutang budi padanya. Bagaimana aku bisa mengkhianatinya?" Kesatria ungu itu berbicara di samping. "Bodoh, jika kau hanya mengatakan seseorang yang istimewa, seperti jika teman ini adalah murid pendiri kapak raksasa atau murid pemimpin kota kekacauan primordial, bagaimanapun juga murid manapun dari para prajurit super manusia, aku ingin tahu apakah ia akan berani membalas dendam." Kesatria ungu itu mengejek. Kesatria hijau itu menatap Luo Feng. "Tercelah, jika kau bisa membunuhku begitu saja itu akan terlalu mudah." Tiba-tiba, di ruang yang jauh, riak terjadi. 10 siluet telah datang melalui perjalanan alam semesta. Beberapa berwarna hijau sementara yang lainnya berwarna ungu. Mereka semua mendarat, dan jumlahnya terus bertambah. Lebih banyak riak terus muncul di sekitar. "Ini orang yang bertindak sebagai diriku." Beva menatap Luo Feng. "Yang melakukannya sudah dibunuh. Ini dalangnya," kata kesatria hijau. "Tuan sangat kuat membunuh penipu itu dan menangkap dalangnya," kata Beva. Dengan gembira, di sampingnya, sekelompok penguasa sektor semua menatap Luo Feng seperti ia adalah barang langka. Kelompok Doku semuanya dekat dan penuh kasih sayang. Perlakuan mereka terhadap kesatria tidak seperti bagaimana penguasa sektor biasanya memperlakukan kesatria dengan rasa takut dan hormat, tetapi itu hampir seperti rasa hormat untuk kakek mereka. "Tuan, Anda membunuh penyusup itu. Ia bahkan memegang tanganku." Wuya tampak tidak senang. "Itu adalah penipu," Beva berteriak. "Aku Beva yang asli." "Aku tahu," kata Wuya. 100 Doku semua bercorak. Dalasha menatap Luo Feng, matanya penuh dengan niat membunuh. Jelas ia masih marah karena ditipu sebelumnya. "Dua pemimpin, aku ingin tahu bagaimana kalian akan berurusan dengan manusia ini," tanya Dalasha. Seketika, sisa Doku semua berbalik ke dua pemimpin. Kesatria hijau melihat kesatria ungu di samping. Kesatria ungu itu tertawa. "Kau tampaknya marah, kau yang memutuskan." Kesatria hijau itu menatapnya. "Kita harus menghancurkannya perlahan. Dalasha, kau akan secara pribadi mengikatnya. Kirim ia ke neraka es." "Ya." "Wah, neraka es. Penyusup ini benar-benar tidak beruntung. Neraka es akan dibuka lagi." Para Doku penguasa sektor lainnya semua bersorak. Ekspresi Luo Feng jelek. Ia berpikir, "Neraka es. Seperti yang kuduga. Selama mereka tidak membunuhku, mereka pasti akan mengunciku di neraka es. Masih ada kesempatan. Aku tidak perlu meminta bantuan pemimpin kota dulu." Mengapa wilayah ini disebut bintang neraka es? Planet-planet sedingin es itu, mengapa tidak hanya menyebutnya bintang es? Sebaliknya, bintang neraka es? Mengapa kata neraka? Itu karena sebuah tempat legendaris di dalam area itu, yaitu neraka es. Menurut informasi yang ia kumpulkan, neraka es adalah senjata khusus yang kuat mirip dengan bintang tersegal. Itu bisa mengunci banyak prajurit di dalamnya. Salah satu dari dua kesatria mengendalikan senjata itu. "Pergi," Dalasha dan yang lainnya menatapnya. Luo Feng tidak melawan. Ia membiarkan dirinya dirantai. Sungguh lelucon. Dalasha dan dua makhluk ibadi lainnya adalah 10 prajurit teratas dari Dongku. Tubuh dewa mereka semua 10 juta kali lebih kuat dari penguasa sektor. Dengan amplifikasi tubuh dan energi roh dan lain-lain, ketiganya semua sekuat Ruyan. Ini adalah bentuk kehidupan khusus. Genetik dasar mereka jauh lebih tinggi dari manusia. Ditambah lagi ketiganya adalah yang paling luar biasa dari para makhluk ibadi. Secara alami mereka sangat kuat. Sebelumnya,
Mosha telah melarikan diri karena serangan jiwa tidak berguna melawannya. Dan dengan teleportasinya, bahkan Truyan tidak akan bisa mengejarnya. Itu harus seorang kesatria dengan pemahaman penuh hukum ruang. Hanya prajurit seperti itu yang bisa menangkapnya. Di dalam alam semesta gelap, sebuah kapal terbang perlahan. Di dalam ruang kendali Tianchen berdiri. Di dalam cincin dunianya Howl, tubuh besar binatang bertanduk emas itu berlari di sana. Dunia internalnya menghasilkan tubuh Mosha lain. Luofeng yang bersirah kuhitam muncul di samping. Tuan. Fusui dan yang lainnya membungkuk dengan hormat. Untungnya aku meninggalkan pintu belakang. Aku tahu misi makhluk agung itu tidak akan sesederhana itu. Oleh karena itu, inti utamaku harus benar-benar tetap aman. Bagaimanapun, saat aku jatuh, bahkan jika pemimpin kota kaos primordial membalikan waktu dan ruang untuk membangkitkanku, aku tidak akan bisa memiliki menara star dan harta karun lainnya. Aku juga akan kehilangan manual 9 jilid. Dari semua rencana, ada satu prasyarat sederhana. Inti utama harus aman. Oleh karena itu, ketika tubuh bumi beraksi, tubuh binatang telah terpisah dari tubuh binatang. Binatang membawa inti utama dan Tianchen dan yang lainnya terbang di alam semesta gelap. Tidak peduli bagaimana rencanaku gagal, setidaknya inti utama akan tetap aman. Tubuh bumi memiliki mutiara menara yang menjaga jiwa, oleh karena itu, ia tidak bisa dikendalikan jiwa. Jika serangan kuat mengenainya, untuk melindungi banyak harta karun di tubuh bumi, aku akan meminta bantuan dari guru. Tidak perlu saat ini, keduanya belum menemukan harta karun sejatiku. Mereka hanya mengunciku di neraka es. Ya, bab 919, terjebak di neraka es. Kedua kesatria itu jelas tidak tahu bahwa ini hanyalah tubuh bumi Luofeng. Meskipun ia memiliki sayap Xiao, peta bintang, dan mutiara menara yang semuanya sangat penting, jika ia terpaksa ke sudut, Luofeng akan memanggil gurunya, pemimpin kota kekacauan primordial, untuk menunjukkan dirinya, dan ia akan dapat mengambil harta karunia. Peta bintang dan mutiara menara hampir dianggap harta karun sejati. Bahkan jika pemimpin kota menemukannya, ia tidak akan mengambilnya. Oleh karena itu, ia masih terkurung di dalamnya. Satu-satunya hal adalah memanggil gurunya adalah pilihan terakhirnya. Sampai ia berada dalam krisis yang mengerikan, ia tidak akan pernah melakukannya. Di dalam inti bintang neraka es milik kesatria ungu, terbentang istana es megah setinggi lebih dari 10.000 kilometer. Kedua kesatria itu berjalan berdampingan di dalam istana es. Sebenarnya, aku benar-benar ingin menampar manusia ini. Kesatria hijau itu berkata, "Apa kau mencari mati? Tamu duduk gunung. Siapa dia? Itu salah satu yang terkuat di seluruh alam semesta. Jika kita menyinggungnya, bahkan dengan prajurit yang kita kenal, tidak ada yang akan bisa melindungi kita. Jika kau ingin mati, jangan seret anggota klan bersamamu." Kesatria ungu itu memarahinya. "Hahaha, aku hanya mengatakan, ayolah, kita berdua kesatria. Terlebih lagi, kita termasuk yang paling kuat dari para kesatria di alam semesta. Namun kita harus berpura-pura di depan manusia ini. Ini adalah perintah dari tamu duduk gunung. Kita pasti harus mengikutinya. Dan ia bahkan memberi kita cukup banyak hadiah. Dulu, ia telah memerintahkan kita untuk menaruh papan logam hitam itu di dalam bintang neraka es. Secara santai, melarang kita menaruhnya di bintang-bintang kita. Menunggu penyusup untuk mencurinya. Ia bahkan berkata, selama bentuk kehidupan daging atau darah mencurinya, kita tidak bisa membunuhnya. Kita harus menguncinya di neraka es. Mosha itu adalah bentuk kehidupan energi. Aku membunuhnya seketika. Namun dalangnya sebenarnya manusia. Menurutmu, mengapa ia memberi perintah seperti itu?" Kesatria hijau itu bertanya. "Bukankah sudah jelas? Ia menghabiskan begitu banyak usaha mungkin untuk memelihara prajurit yang kuat." Mata kesatria ungu itu berkilauan. Manusia ini seharusnya dipilih olehnya. Memelihara seorang murid. Kesatria hijau itu menggelengkan kepala. Sungguh guru yang kejam. Ia tahu betul aturan neraka es kita, namun ia masih ingin mengiring manusia ini masuk. Bahkan jika muridnya kuat, ia harus tahu prajurit seperti apa yang ada di neraka es kita. Kejam. Kesatria ungu itu berkata, "Itu bisa menjadi pelatihan yang sulit. Jika ia tidak bisa melewatinya, dan manusia itu mati, itu sama saja dengan tamu duduk gunung membunuhnya. Bagaimanapun, itu bukan urusan kita."
Kesatria hijau itu mengangguk. Keduanya mengobrol saat mereka berjalan. Namun manusia ini ciklik, bahkan aku tertipu. Bagaimana kau menemukan papan logam hitam itu? Kesatria hijau itu bertanya dengan penasaran. Ketika tamu duduk gunung memberi perintah dulu, ia bilang jika beberapa penyusup berhasil melarikan diri dengan papan logam hitam itu, biarlah. Hanya jika ia ditangkap oleh kita, barulah ia akan dikirim ke neraka es. Hahaha, iya lekah. Beritahu aku, bagaimana kau melakukannya? Ia bertanya dengan penasaran. Sangat sederhana, katanya dengan bangga. Aku meninggalkan jejak kecil pada papan logam hitam itu. Tidak peduli kemana ia pergi, aku bisa merasakannya. Kita semua memiliki penanda kita sendiri. Aku bisa merasakanmu terus-menerus mengubah lokasimu. Namun papan logam hitam itu berhenti bergerak setelah beberapa saat. Oleh karena itu, aku segera berteleportasi ke tempat ia disembunyikan. Aku mengamati penyusup lain mengambilnya dan mengikutinya. Kau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Kesatria hijau itu menatap. Kau benar-benar meninggalkan jejak. Kau meninggalkan satu di papan itu. Mengapa tidak? Ia tersenyum. Aku sangat penasaran tentang seluruh plot yang diatur oleh tamu duduk gurung ini. Aku ingin melihat untuk siapa itu. Namun aku khawatir ia akan melarikan diri tanpa kita ketahui. Untuk mencegah itu, aku melakukan ini. Ia tidak pernah mengatakan kita tidak bisa melakukan ini. Terlebih lagi, ia ingin kita menangkap pencuri itu dan mengirimnya ke neraka es. Kesatria hijau itu menggelengkan kepalanya. Ia merasa kasihan pada Luo Feng. Ia sebenarnya telah berhasil melarikan diri. Tetapi, karena rasa ingin tahu kesatria ungu, ia tertangkap. Kasihan sekali. Mari berharap ia tidak mati di dalam. Ia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun kita tidak bisa ikut campur. Entah ia hidup atau mati, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Jika ia mati, ia akan mati di bawah pelatihan tamu duduk gunung. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kesatria ungu itu menggelengkan kepalanya. Tamu duduk gunung menjelajahi alam semesta dalam kesendirian. Ia eksentrik, bahkan kekuatan super tidak berani main-main dengannya. Itu memang benar, ia eksentrik. Kesatria hijau itu menggelengkan kepalanya. Di dalam bintang neraka es besar, yang merupakan rumah kesatria hijau, ada pilar megah yang tebalnya sekitar 800 km dan tingginya lebih dari 10.000 km. 4 siluet bergegas turun. Itu adalah Dalasasha dan 3 prajurit kuat yang menahan Luo Feng. Ruang di sekitar mereka sepenuhnya dikunci. Jelas bahwa salah satu di antara mereka mempertahankan penguncian di sekitar mereka, mencegah manusia licik ini berteleportasi pergi. Mereka tidak tahu bahwa tanpa bantuan tubuh Mosa, tubuh buminya masih tidak punya cara untuk berteleportasi. Itu neraka es. Luo Feng menatap pilar es besar. Energi yang tidak bisa dipercaya menyelimuti area itu, yang tidak lebih lemah dari bintang tersegal. Benar, itu neraka es. Dalasasha memeganginya dan berkata dengan dingin, "Kau tampak santai. Kau akan dikunci, dan kau mungkin tidak akan keluar bahkan setelah 1 triliun tahun dari ketakutan dan kengerian yang tak berhingga di dalamnya. Lalu mati di dalamnya. Namun kau sama sekali tidak gugup. Aku sudah ditangkap, apa gunanya?" Luo Feng tersenyum. Inti utamanya bersama binatang bertanduk emas berada jauh dari wilayah bunga hitam. Ia berada di dalam negara budak. Selama ia memanggilnya, mereka bisa berteleportasi melalui negara budak dan membawanya pergi. Luo Feng menatap neraka es yang jauh. Legenda neraka es adalah yang terkenal di dalam area ini. Dikatakan bahwa meskipun para kesatria akan membunuh penyusup yang tertangkap, jika mereka menangkap beberapa prajurit absolut atau beberapa makhluk abadi khusus, mereka akan mengunci mereka di dalamnya. Selama periode waktu yang lama dan triliunan era, tidak ada yang tahu berapa banyak prajurit yang dikunci di dalam. Kekuatan di dalamnya secara alami akan meningkat juga. Ditambah, kedua kesatria itu telah memaksa penyusup yang tertangkap untuk saling membunuh, berlatih, membunuh, dalam jumlah yang tak berhingga. Dengan tekanan seperti itu membuat neraka es menjadi rumah sakit jiwa. Kecuali aku menghadapi situasi yang mengerikan, aku tidak perlu memanggil guruku. Dan juga, dalam perjalananku menjadi prajurit absolut sejati, aku berharap tidak pernah harus memanggilnya. Ini adalah standarku sendiri. Seorang prajurit sejati tidak akan pernah memberi dirinya alasan. Yang lainnya meraih Luo Feng dan tiba di depan neraka es. "Manusia," kesatria hijau itu berkata dengan ganas, "meskipun kau cukup kuat, yang terlemah yang tertangkap di dalamnya setidaknya adalah kaisar. Tanpa jumlah kekuatan itu, para pemimpin bahkan tidak akan repot-repot mengunci mereka di dalamnya. Dan dikunci untuk waktu yang tidak diketahui. Membunuh dengan gila-gilaan di dalamnya. Izinkan aku memberimu beberapa nasihat.
Jika kau takut akan semua ini, lebih baik menghancurkan diri sendiri. Kegelapan dan kegilaan di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa kau tahan. Aku pasti menantikannya. Luofeng tersenyum. Ini tekmu. Dalasha melemparkannya dengan santai. Sebuah tag es ungu dan hijau dilemparkan kepadanya, dan di atasnya ada nomor ras iblis. Luofeng menerimanya. Ini identitasku? Berpikir di dalam. Ini hampir terasa seperti nomor yang diberikan kepada tahanan bumi. Pergilah. Dalasha mendorongnya dengan kuat. Luofeng didorong lurus ke tepi, dalam 100 km dari neraka es. Dalam sekejap, brum! Sebuah kekuatan menelan yang mengerikan menyelimutinya, hampir seperti pusaran yang tak berujung. Luofeng segera membuka sayapnya di dalam mencoba melawannya. Jangan melawan, jika kau melakukannya, kau akan tahu konsekuensinya. Dalasha dan yang lainnya menatapnya dengan dingin. Sepertinya benar, Luofeng menggelengkan kepalanya. Ini adalah wilayah dua kesatria, mereka bisa berteleportasi ke sini seketika. Kalau begitu, aku akan pergi memeriksa neraka es ini. Luofeng melihat ke atas ke sumber energi menelan. Sebuah gua hitam sudah terbuka dari neraka es. Banyak lapisan membentuk apa yang tampaknya seperti kipas daun. Brum! Lapisan demi lapisan daun seperti kipas terbuka dan tertutup. Pilar es besar itu sekali lagi kembali ke bentuk aslinya dan tidak ada satupun jejak celah terlihat lagi. Sejak saat itu, Luofeng dikunci di neraka es. Nikmatilah dirimu manusia. Dalasha menatap dingin ke pilar es. Ayo pergi Dalasha, ayo pergi. Mereka menjadi berkas cahaya dan dengan cepat bergegas ke langit. Bab 920. Bahaya. Itu adalah dunia es yang luas. Wah. Setelah ditelan, Luofeng merasakan kekuatan mengerikan bekerja pada tubuhnya. Itu hampir seperti gunung megah telah menjepitnya. Dengan kepakan sayapnya, ia menahan kekuatan itu dan melayang di udara, menatap dunia es yang luas. Ini neraka es? Ia melihat sekeliling. Ruang di sekitarnya tampak seperti memiliki triliunan bilah tak terlihat, menyebabkan ruang bergetar sesekali. Ini memang harta karun sejati. Ia sering mengguncang ruang, membuatnya tidak mungkin untuk berteleportasi melalui negara dewa. Luofeng telah mengharapkan ini. Setiap harta karun penyegal sejati pasti akan menekan teleportasi negara dewa. Persyaratan untuk berteleportasi melalui negara dewa sangat ketat. Itu harus berada di dalam ruang yang stabil. Selama pertempuran dengan riak energi di mana-mana, seseorang tidak bisa berteleportasi melalui negara dewa. Dan aku tidak bisa berteleportasi di sini. Luofeng merasakan. Riak ruang di sini benar-benar terputus dari yang di luar. Bahkan dengan tubuh Mosha, aku paling-paling bisa berteleportasi di dalam neraka es. Aku tidak bisa berteleportasi keluar. Ini cukup mirip dengan ruang terlarang di dalam Menara Bintang. Menara Bintang memiliki ruang terlarang yang tak terhitung jumlahnya, dan para prajurit hanya bisa berteleportasi di dalam setiap ruang, tetapi tidak keluar atau ke yang lain. Tidak dapat berteleportasi melalui negara dewa atau teleportasi normal, sambil terus merasa seperti beban gunung menimpanya. Ini adalah yang dirasakan Luofeng ketika ia memasuki neraka es. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah ia bisa terhubung ke alam semesta virtual. Luar biasa. Aku pernah berada di Menara Bintang, Gunung Iblis, alam semesta primal, dunia sungai darah. Bagaimanapun, dimanapun aku pernah berada, telah memungkinkan aku untuk terhubung ke alam semesta virtual. Luofeng tidak bisa berhenti berseru. Alam semesta virtual ini benar-benar maha kuasa. Bahkan di dalam harta karun sejati, seseorang masih bisa terhubung. Tuan, ruang di sekitar terlalu istimewa. Pemindai besar tidak dapat berfungsi dengan baik. Pemindai mini masih bisa berfungsi dengan baik. AI tambahan Babata melaporkan masalah itu kepadanya. Luofeng mengangguk. Pemindai mini jauh lebih canggih dari yang besar. Ia masih bisa digunakan di neraka es. Bagi Ksatria Hijau untuk mengunciku di sini untuk waktu yang tidak terbatas, itu seharusnya tidak sesederhana itu kan? Luofeng mendarat di tanah salju. Ia mengambil beberapa langkah, masing-masing lebih dari 1000 km panjangnya. Ia akan menjelajahi area ini dan melihat mengapa ia benar-benar mengunciku di sini. Saat ia berjalan di dalamnya, jejak kaki yang ia tinggalkan akhirnya menarik perhatian prajurit lain di dalamnya. Bekas cakar? Cakar apa ini? Sebuah siluet hitam bura mendarat di salju. Tidak ada prajurit di neraka es yang seharusnya memiliki ini. Apa ada pendatang baru? Kesempatanku telah datang. Neraka es ini memang sangat luas. Luofeng tiba-tiba berhenti, melihat sekeliling. Ikatan itu terlalu kuat.
Energi rohku hanya bisa mencakup area 10.000 kilometer. Oleh karena itu, aku hanya bisa memeriksa sebagian kecil dari itu pada satu waktu. Aku sudah berjalan 100.000 kilometer, namun aku masih tidak bisa melihat ujung salju dan gunung. Sama seperti bintang tersegel seukuran kelereng memiliki ruang terlarang sendiri di dalamnya, atau dunia di dalam cincin dunia. Neraka es ini, sebagai harta karun sejati kesatria hijau, memiliki ruang yang jauh melebihi penampilan luarnya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Dingin menusuk dadanya saat ia melangkah lagi. Dikatakan ada banyak prajurit di dalamnya. Aku tidak percaya, aku bahkan tidak bisa bertemu satupun. Ia melanjutkan maju. Ia meninggalkan banyak jejak kaki di salju. Masing-masing jaraknya lebih dari 1.000 kilometer. Manusia normal tidak punya cara untuk melacaknya. Namun bagi yang kuat, lebih dari 1.000 kilometer adalah langkah sederhana. Tuan, penyergapan! Pemindah AI Mini dengan cepat mengirimkan peringatan. Brem! Luo Feng mengepakkan sayapnya, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar saat ia terbang ke atas. Sebuah berkas cahaya hitam melesat lurus melewatinya dan mendarat di salju. Luo Feng melihat ke bawah. Dari atas, di sana duduk sebuah bentuk kehidupan hitam bersila. Panjang tubuhnya lebih dari 8 meter, tetapi ekornya bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Ia memiliki taring panjang dan mata yang terbakar dengan api hitam. Ia menatap Luo Feng, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam. Binatang pemakan jiwa, Luo Feng tercengang. Binatang pemakan jiwa adalah makhluk yang sangat langka di alam semesta, sama seperti binatang bertanduk emas dan Mosha yang juga langka. Yang satu ini sebanding dengan Mosha. Binatang langka seperti ini memiliki kemampuan alaminya sendiri, dan ia memiliki dua. Manusia, kau benar-benar mengenaliku. Suara serak bergema dari binatang itu. Bertemu binatang pemakan jiwa di sini di neraka es. Haha, kita punya takdir. Luo Feng tersenyum dan turun. Mendarat di salju, ia tersenyum pada binatang itu yang dipenuhi dengan niat membunuh. Binatang, aku baru saja memasuki neraka es. Aku ingin tahu, apakah kau bisa menjelaskan kepadaku situasi di sini di neraka es? Manusia arogan, binatang itu meraung dan meloncat ke depan. Cepat seperti kilat, di dalam neraka es yang memiliki tekanan kuat, ia sudah jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun kecepatannya saat ini masih mencengangkan. Ia mengepakkan sayapnya dan dengan mudah menghindar. Aku bersedia mengobrol denganmu, mengapa bertarung? Luo Feng tertawa santai. Namun binatang itu meraung serak dan lenyap. Teleportasi, Luo Feng menyipitkan mata. Di belakangnya, binatang itu muncul sekali lagi dan membuka mulutnya besar untuk menggigitnya. Namun Luo Feng mendeteksinya dan mengepakkan sayapnya, menghentikan gigitan itu. Kak! Binatang itu menggigit keras sayap Shawu, merasakan kekuatan logam G kelas E. Bilah jiwa, Luo Feng berbalik terhadap binatang itu. Tekad kuatnya menjadi bilah energi roh, mengisi dengan kehadiran dewa binatang, ia menebasnya lurus ke arah jiwa binatang itu. Serangan jiwa sederhana. Meskipun ia tidak terlalu mahir dalam serangan jiwa, tekad dan kesadarannya memang cukup kuat untuk mengendalikan gerakan seperti itu dengan presisi tinggi. Melepaskan ilusi yang kuat mungkin masih sangat sulit, tetapi serangan jiwa sederhana tidak terlalu buruk. Hanya menanamkan kehadiran dewa binatang di dalamnya, meskipun keterampilan konstruksi bilah jiwanya dianggap mentah, tetapi kehadiran dewa binatangnya telah mencapai level yang tinggi. Gerakannya tidak lebih lemah dari serangan master jiwa Kaisar Puncak. Weng! Binatang itu seketika tercengang dengan serangan itu. Luo Feng melambaikan tangan kirinya. 6 bola hitam melesat keluar, mengenai tubuh binatang itu yang tercengang. Tanpa perlawanan, bola pertama merobek tulang dan ototnya, yang kedua menyebabkannya meledak, sementara yang lain berputar di dalamnya, menghilangkan fragmen yang tersisa. Binatang itu begitu saja melenyap. Ekspresi Luo Feng berubah. Ia tidak beregenerasi atau berteleportasi. Bagaimana ia bisa lenyap begitu saja? Aku bahkan tidak menggunakan racun Feimo. Berteleportasi membutuhkan seseorang untuk membentuk kembali tubuhnya terlebih dahulu. Ketika seorang prajurit ditebas menjadi beberapa bagian, bagian-bagian itu tidak dapat berteleportasi sendiri. Lenyap setelah direduksi menjadi fragmen biasanya berarti satu hal. Tubuh utama binatang itu jauh. Dengan begitu, bahkan jika tubuh dewanya dihancurkan, energi abadi yang tersebar memiliki jejaknya sejak lama. Ia secara alami akan kembali ke tubuh utamanya. Apa ini? Doppelganger, Luo Feng berpikir.
ini hanyalah salah satu doppelgangernya. Binatang pemakan jiwa memiliki dua kemampuan alami. Yang pertama adalah serangan menakutkan, menelan jiwa. Yang kedua adalah kemampuan melarikan diri yang mengerikan, doppelganger. Tubuh yang terbentuk dari kemampuan ini dalam hal kekuatan jauh dari tubuh utama. Itu sangat lemah sehingga ia bahkan tidak bisa menggunakan kemampuan pertamanya. Namun ia setidaknya tahu hukum. Selama tubuh utama melakukannya, begitu juga doppelganger. Setelah disergap sekali, Luo Feng terus maju. Ia tidak menyangka bahwa binatang pemakan jiwa akan menyergapnya 2 kali lagi. Kedua kalinya ia menggunakan serangan jiwa. Dengan tekad Luo Feng yang mengerikan dan raungan dewa binatang, ia dengan mudah menahannya. Ia bahkan tidak membutuhkan bantuan mutiara menara. Ketiga kalinya ia menggunakan ilusi yang masih tidak berefektif. Luo Feng menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya. Menggunakan bintang-bintang dari peta bintang, ia dengan mudah membunuh binatang itu. Tuan, binatang itu menggunakan doppelgangernya untuk menyerang Anda berulang kali. Ia jelas menguji kekuatan Anda. Jika Anda tidak terlalu menjadi ancaman, tubuh aslinya mungkin akan menunjukkan dirinya. Jika Anda terlalu kuat, ia akan dengan hati-hati menghindari Anda. Ia memang licik, kata Ji Hong di dalam cincin dunia. Tuan bahkan tidak menunjukkan kekuatannya atau menggunakan racun Fei Mo, kata hati terasah. Luo Feng membawa 2 prajurit di dalam cincin dunianya. Yang lain semua mengikuti tubuh binatang bertanduk emas. Hati terasah adalah master jiwa. Ji Hong membawa jam kuno. Dengan keduanya digabungkan, di saat-saat genting, mereka dengan mudah bisa mengubah hasil pertambungan. Ketika Luo Feng merencanakan bagaimana mencuri papan logam hitam itu, ia telah mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika ia tertangkap. Oleh karena itu, ia meninggalkan 2 prajurit untuk melindungi tubuh buminya. Tubuh buminya bagaimanapun juga tidak punya cara untuk membakar energi abadi. Ini adalah perbedaan terbesar antara dirinya dengan prajurit lain. Tanpa membakar energi abadi, ia bisa menang melawan banyak orang. Saat mereka membakar energi abadi mereka, ia akan dirugikan. Aku akan dengan sabar menunggunya. Mari kita lihat apakah ia menunjukkan dirinya. Kata-kata kesatria hijau sebelumnya dan peringatan Dala Sasha, mereka menyatakan bahwa neraka es menakutkan. Bagian mana yang menakutkan? Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!